Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel Suhu Cuping. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan lanjut lagi membahas materi tes intelijensi umum untuk materi CPNS dan kedinasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi yang ketiga, itu tentang perbandingan. Oke, di sini untuk materi perbandingan ada 4 jenis perbandingan yang saya coba bagi. Yang pertama itu ada perbandingan yang biasa. Biasa di sini biasanya di soal diketahui perbandingan A dengan B-nya. Jadi kalau misal A banding B-nya itu sama dengan M banding N, nah berarti nanti ada banyak kemungkinan bisa diketahui nilai A, bisa diketahui nilai B, bisa diketahui jumlahnya, bisa diketahui selisihnya. Jadi kalau untuk menentukan nilai-nilainya, ini nanti tinggal kita gunakan rumus-rumus yang ada di sini. Nanti untuk penggunaan rumusnya akan kita bahas di contoh soal nanti. Kemudian ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini nanti kita bentuk dulu bentuknya A, X, B, Y. Nanti kita lihat jika A ke B dan X ke Y sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Jadi nanti kita lihat A ke B itu bertambah atau berkurang, kemudian X ke Y juga bertambah atau berkurang. Kalau dia sama, berarti namanya perbandingan senilai. Untuk cara pengerjaannya dia kita kali silang, AY kali BX. Nah, sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai itu modelnya sama, tetapi dia A ke B itu bertambah, X ke Y berarti berkurang, atau sebaliknya A ke B berkurang, X ke Y bertambah. Untuk pengerjaannya dia tinggal kita kali lurus saja, A kali X sama dengan B kali Y. Kemudian ada perbandingan yang ketiga, nah yang ini yang jarang juga diketahui, namanya perbandingan waktu. Jadi kalau A dan B itu untuk kerja masing-masing, kemudian C untuk kerja bersama-sama, waktu yang digunakan. Nah, berarti rumusnya 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/C. Nah, untuk angka 1 di sini itu banyak pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau pekerjaannya sama, ini satu semua. Nah, nanti kalau ada pekerjaannya beda, berarti nanti pembilangnya ini menyesuaikan dengan banyak pekerjaannya. Oke, kita lihat ke soal. Di soal nomor 1. Di sini katanya, kue dalam kaleng dibagikan kepada 6 orang anak, masing-masing mendapat 30 kue. Jadi ada 6 anak, itu kalau dibagikan masing-masing dapat 30. Nah, kemudian bila kue tersebut dibagi kepada 10 orang anak, 10 anak, maka berapa masing-masing yang didapatkan oleh tiap anak. Oke, di sini kita misalkan X. Nah, di sini kan orangnya bertambah. Nah, kalau orangnya bertambah, nah, otomatis di sini pasti kuenya yang didapatkan tiap anak nanti berkurang. Di sini berkurang. Nah, karena satu bertambah, satu berkurang, berarti ini namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, tadi cara pengerjaannya tinggal kita kali lurus saja. 10 kali X sama dengan 6 kali 30. Oke, 30 dibagi 10 itu 3. Berarti X-nya sama dengan 6 kali 3 itu 18. Berarti jawabannya yang D. Nah, seperti itu untuk perbandingan berbalik nilai. Kita lihat lagi. Nomor 2. Seorang tukang jahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit 60 potong, 60 dalam waktu 3 hari. Nah, 60 dalam waktu 3 hari. Bila ia bekerja selama 2 minggu, 2 minggu itu berarti 14 hari. 14 hari di sini posisinya harus sama. Berapa potong kaos yang dapat dikerjakan? Nah, X-nya berarti di sini. Nah, kita lihat di sini waktu pengerjaannya bertambah. Nah, kalau waktu pengerjaannya bertambah dari soal ini, otomatis pakaian yang dibuat juga akan semakin banyak. Berarti di sini juga akan bertambah. Nah, karena yang di kiri dengan yang di kanan sama-sama bertambah, berarti ini perbandingan senilai. Perbandingan senilai berarti kita kalinya silang. Berarti 3 dengan X, 3X sama dengan 60 kali 14. Oke, ini boleh kita bagi. 60 bagi 3 itu sisa 20. Berarti X-nya 20 dikali 14 berarti 280 potong. Jawabannya ini yang D. Oke, seperti itu. Jadi itu perbandingan senilai. Oke, kita lihat lagi untuk soal nomor 3.
Kita lihat apakah dia senilai atau berbalik nilai. Untuk membuat 60 pasang kain, oke, 60 pasang kain, seorang penjahit memerlukan waktu 18 hari. Jadi 60 kain 18 hari. Kemudian jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berarti harinya tadi di 18, di sini 24, berarti di sini nanti X-nya. Nah, berapa pasang pakaian? Nah, di sini harinya bertambah. Nah, otomatis pakaiannya juga akan bertambah. Berarti dia senilai lagi. Berarti dikali silang 18X sama dengan 60 kali 24. Oke, di sini kita perkecil 60 dibagi 6 lah. Bagi 6 berarti di sini sisa 10. 18 dibagi 6 sisa 3. Oke, berarti X-nya sama dengan 10 kali 24 dibagi 3. Ini bisa dibagi, ternyata 24 bagi 3 itu 8. 10 kali 8 berarti 80 pasang. Oke. Kita lanjut lagi untuk soal yang keempat. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari. Oke, kita buat lagi. 32 hari, pekerjanya 25 pekerja. Agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 20 hari. Oke, harinya 30, berarti 20 hari itu berapa orang? Nah, di sini kan harinya berkurang. Nah, untuk suatu pekerjaan yang sama, jika waktu pengerjaannya semakin cepat atau waktunya berkurang, berarti pekerjaannya harus ditambah supaya nanti selesai tepat waktu. Berarti di sini harus ditambah. Nah, karena kiri dikurang, sebelah kanannya ditambah, berarti dia ini berbalik nilai. Berarti pengerjaannya tadi kita kali lurus saja, 20 dengan X, 20X sama dengan 32 kali 25. Oke, 20-nya kita bagi 5 sisa 4, 25 kita bagi 5 sisa 5. Kemudian 32 kita bagi 4 sisa 8. Berarti X-nya sama dengan 8 kali 5 itu 40. Jadi harus 40 orang. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, nomor 5. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 pekerja. Oke, 12 pekerja. Waktunya 20 hari. 7 orang tiba-tiba sakit. Oke, 7 orang tiba-tiba sakit berarti tadi 12. Kalau 7 sakit berarti tinggal 5 orang. Nah, berapa hari X-nya di sini? Nah, ini modelnya sama seperti tadi, berarti berbalik nilai. Jadinya 5X sama dengan 20 kali 12. 20 dibagi 5 sisa 4. Berarti X-nya 4 kali 12, 48. Jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 6 nanti pengerjaannya sama. Nomor 7 juga sama. Nomor 8. Oke. Nomor 8 untuk soal yang mirip tetapi bentuk ceritanya agak berbeda. Di sini untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari. Oke, di sini 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. Setelah dikerjakan 30 hari, oke, pekerjanya 30 sudah selesai. 30 hari. Berarti waktu pengerjaannya itu tinggal 42 hari. Nah, itu pekerjanya normalnya harusnya masih 24. Pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Oke, jadi tadi kan 30 sudah selesai, 30 hari sudah, berarti tinggal 42 hari. Nah, ternyata pekerjaannya itu dihentikan selama 6 hari. Berarti yang awalnya 42 hari dikurangi lagi 6 hari berarti tinggal 36. Nah, di sini berapa lagi pekerjanya? Oke, tapi di soal di sini banyak pekerja tambahan. Nah, ini untuk soal tambahannya. Oke, karena ini masalah hari lagi, hari dan jumlah orangnya, berarti perbandingan berbalik nilai. Tinggal kita kali lurus, 36X sama dengan 42 kali 24. Oke, sama seperti tadi, ini kita bagi 6. 36 bagi 6 tinggal 6. Berarti ini 42 juga kita bagi 6 sisa 7.
Kemudian 24 ini kita bagi juga dengan 6, sisa 4. Berarti X-nya sama dengan 28. Nah, tetapi ini 28 bukan jawabannya. Jadi yang ditanyakan itu berapa pekerja yang harus ditambah. Nah, kan awalnya 24 orang. Menjadi 28 orang. Berarti kita butuh tambahan dari 24 ke 28 itu. Kita butuh tambahan 4 orang. Oke. Lanjut ke soal nomor 9 sama juga. Oke, nomor 10 ini perbandingan biasa ini. Perbandingannya sudah diketahui. Oke, di sini Egi dan Legi 5:3. Yang diketahui selisihnya 8. Ditanyakan jumlah kelereng Egi. Oke, karena yang ditanyakan jumlah sama dengan, oke, ini perbandingannya ditambah saja 5 tambah 3. Oke, untuk bawahnya karena yang diketahui selisihnya ini tinggal diselisihkan saja. 5 kurang 3. Kemudian dikali nilai selisihnya 8. Berarti 8 per 2 dikali 8. 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 8 adalah 32. Jawabannya berarti yang B. Nah, dengan cara yang sama untuk nomor 11, di sini ada perbandingan uang Dian dan Anggi 3:2 jika jumlahnya. Oke, yang di sini diketahui jumlahnya, yang ditanyakan selisihnya. Oke, berarti dengan cara yang sama, selisih sama dengan, kita lihat 3 dengan 2 selisihnya itu 1, diper dengan jumlahnya itu, berarti 3 dengan 2 jumlahnya 5. Kemudian dikali nilainya 40.000. Oke, 40.000 dibagi 5 berarti 8.000. Nah, jawaban yang benar berarti yang A. Nah, untuk soal nomor 12 nanti sama juga jawabannya, tinggal dicoba-coba nanti. Nomor 13 juga sama. Oke. Kemudian satu lagi kita coba bahas perbandingan waktu. Nah, di sini si Ani dan si Budi memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh si Ani dalam mencuci piring 30. Oke, Ani ini 30 menit. Kemudian Budi dia 60 menit. Jika keduanya bekerja bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, jadi ini tadi kita gunakan rumus. Berarti 1/A, A-nya itu sendiri, berarti Ani 1/30 tambah 1/60 sama dengan 1/22-nya C. Nah, ini supaya sama penyebutnya bisa kita jumlahkan, berarti penyebutnya sama-sama 60. Oke, karena di sini 30 dikali 2 jadi 60, berarti satunya juga harus dikali 2. Jadinya di sini 2 tambah di sini sama, berarti tetap 1 sama dengan 1/C. Nah, untuk menentukan nilai C berarti tinggal dibalik saja. C sama dengan 60 bagi 2 tambah 1, 3. Berarti hasilnya adalah 20 menit. Jawabannya adalah yang A. Oke, itu sedikit pengenalan untuk materi perbandingan. Jadi secara umum itu ada 4 jenis bentuk perbandingan yang biasa masuk di soal-soal tes intelijensi umum untuk CPNS maupun kedinasan. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.